Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 9 Februari 2021. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu ya Allah, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lainnya yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain lagi seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di kalimat akhir tesis yang pernah saya tuliskan, saya menulis kalimat demikian. By race I am Chinese, and by grace I am Catholic. Suka nggak suka, mau ataupun tidak, setiap dari kita lahir sebagai makhluk yang berbudaya dan baru kemudian beragama. Budaya yang pertama kali dikenakan kepada kita, baru kemudian agama kita peluk. Budaya secara harafiah berakar kata Sanskerta budaya, yang berarti akal budi. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut culture, berasal dari kata Latin colere yang berarti mengolah atau mengerjakan. Saya orang Katolik sekaligus berbudaya Tionghoa. Katolik yang Tionghoa dan Tionghoa yang Katolik. Budaya Tionghoa tidak menjadi penghambat saya dalam mengimani Kristus. Justru melalui budaya saya ini, saya semakin mengakarkan iman saya akan Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah perihal tegangan antara budaya yang menjadi tradisi orang-orang Yahudi dengan ajaran Yesus. Tegangan itu muncul manakala para murid Yesus
makan dengan tangan najis, yakni tanpa membasuh tangan terlebih dahulu. Tentu tradisi orang Yahudi ini baik dengan alasan higienis demi kesehatan. Apalagi di zaman sekarang ini ya kan. Harus cuci tangan 20 detik minimal. Selain itu, orang Yahudi juga punya banyak tradisi lain untuk membersihkan diri selepas pulang dari pasar sebelum makan, membersihkan perkakas, membersihkan cawan dan lain-lain. Itu juga baik. Lantas mengapa Yesus mengkritik mereka dengan mengutip nubuat Nabi Yesaya dengan berkata, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu. Kalau bangsa ini memuliakan Allah hanya dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Allah." Yang dikritik oleh Yesus adalah karena orang-orang Yahudi ini lebih memilih sekedar taat berbudaya pada perintah-perintah manusia ketimbang menghidupi ajaran Allah. Maka Yesus berkata, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang teguh pada adat istiadat manusia. Perintah mana yang mereka abaikan? Jelas. Perintah untuk menghormati orang tua sebagaimana dicontohkan dalam firman hari ini. Perintah untuk jangan menghakimi, namun mereka menghakimi orang lain. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, setiap kita lahir dari budaya tertentu. Dan budaya justru memperkaya iman kita, bukan menjadi penghalang bagi kita untuk mengimani Tuhan. Semoga kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang berbudaya, juga semakin beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.